Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa menjaga kita, membimbing dan mengarahkan kita kepada jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa hidup bahagia menjalankan kehidupan kita atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita istiqamah bersungguh-sungguh untuk menjalankan sunnahnya. Mudah-mudahan di akhirat kala Allah kumpulkan kita bersama kekasih kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dari Ustadz semua untuk anak-anak Ustadz, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya saling mengingatkan agar kita memperbarui niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan balasan atau ganjaran pahala dari sisinya. Kemudian tentunya bersungguh-sungguh merupakan ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Baik, untuk pertemuan kita atau pelajaran kita kali ini adalah bab 7 berkaitan dengan akhlak mulia dan akhlak tercela. Yang pertama kita bahas tentang akhlak mulia. Apa saja akhlak mulia yang perlu kita ketahui untuk pelajaran saat ini adalah sikap atau perilaku hormat, disiplin, prasangka baik, dan rukun. Ya, jadi ada 4 sikap yang mesti kita biasakan. Setelah kita pelajari ini, maka kita berupaya nanti untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada kisah salah seorang sahabat Nabi yang disebut atau yang dikenal dengan Abu Hurairah. Kisah Abu Hurairah ini adalah ia adalah seorang sahabat yang tergolong miskin. Kemudian suatu ketika karena ia merasa sangat lapar, lalu duduk di pinggir jalan. Kemudian Rasulullah lewat. Ketika Rasulullah melihat Abu Hurairah yang sedang merasa kelaparan, lalu Rasulullah SAW memanggil, "Wahai Abahir," atau "Ya Abu Hurairah." Lalu Abu Hurairah menjawab, "Ya Rasulullah, aku datang memenuhi panggilanmu." Kemudian Rasul mengajaknya untuk datang ke rumahnya. Ketika Rasulullah sampai di rumahnya, lalu ditanya ke istri beliau, Rasulullah tanya ke istrinya, "Adakah susu ini didapatkan dari mana?" Di rumah Rasulullah itu ada segelas susu. Lalu ditanya ke istrinya, "Ini susunya dari mana?" Lalu istri Rasulullah mengatakan bahwa ada orang yang tadi memberi susu itu untuk Rasulullah. Nah, kemudian susu itu diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, tapi bukan untuk diminum oleh Abu Hurairah. Nah, padahal dari tadi Abu Hurairah ini dalam keadaan lapar. Namun ketika diberikan susu oleh Rasulullah juga bukan untuk dia. Rasulullah mengatakan, "Coba panggil Ahlus Suffah." Ahlus Suffah itu adalah orang yang orang sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di sekitar masjid karena mereka tidak memiliki harta, tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Jadi sahabat-sahabat yang miskin yang tinggal di masjid. Nah, Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk memanggil mereka. Panggil Ahlus Suffah. Ketika mereka datang, Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah untuk memberikan susu yang segelas tadi. Setelah diberikan kepada Ahlus Suffah ini Abu Hurairah belum minum dari tadi. Ya. Akhirnya setelah selesai diberikan ke Ahlus Suffah itu, ke sahabat-sahabat yang lain itu, lalu Rasulullah mengambil kembali susu yang ada di rumahnya lalu diberikan kepada Abu Hurairah. Nah, itu kisah Abu Hurairah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Intinya dari cerita ini adalah bahwa walaupun Abu Hurairah dalam keadaan lapar, tapi dia sangat menghormati Rasulullah. Dia tidak langsung minum apa yang susu yang diminum yang diberikan tadi, karena memang bukan untuk dia dan Rasulullah tidak memerintahkannya untuk dia minum. Nah, begitu hormatnya Abu Hurairah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah juga menjadi orang yang sangat disiplin. Bagaimana bentuknya disiplinnya Abu Hurairah ketika disuruh panggil ahlu sufa, Abu Hurairah pergi. Ketika disuruh oleh Rasulullah untuk membagikan minuman, dia kerjakan. Artinya setiap perintah itu harus dikerjakan, dan ketika ada larangan yaitu ditinggalkan. Nah, itulah bentuk disiplin yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, untuk akhlak terpuji seperti itu, disiplin, hormat, kemudian santun, itu juga kita biasakan. Ketika kita di rumah, kita disuruh oleh orang tua, jangan banyak alasan, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh orang tua, maka kerjakan. Apa yang disampaikan oleh orang tua, maka laksanakan. Itu adalah ciri atau bentuk akhlak terpuji yang kita miliki di rumah. Selanjutnya, anak-anak Ustaz, perhatikan lagi untuk sikap atau perilaku yang tercela, yaitu perilaku melecehkan, asal-asalan, prasangka buruk, dan bermusuhan. Nah, juga dari sebuah kisah, yaitu seorang anak yang durhaka, dia mengurusi ibunya yang dalam keadaan lumpuh dan tinggal di kursi roda, sudah tua. Nah, ibunya ini adalah seorang pensiunan, pekerja pemerintah tapi sudah pensiun. Nah, tapi gaji pensiunnya masih ada. Nah, suatu ketika ibu ini minta diantarkan ke bank untuk mengambil gaji pensiunnya. Lalu sang anak yang durhaka ini sebenarnya mau mengikuti ajakan ibunya. Karena apa? Karena nanti tujuannya adalah biar dia juga dapat uang. Jadi ketika dia dorong ibunya dengan kursi roda ke bank, sebenarnya dia sudah keberatan walaupun dikerjakan, namun dia tidak mau, tidak ikhlas, tidak ridho, melainkan hanya ingin mendapatkan uang yang akan diambil nanti di bank. Nah, akhirnya dia ngomel dia sama ibunya. Ini wanita tua dan lumpuh apa segala macam. Dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati ibunya. Akhirnya ibunya hanya bisa bersedih dan menangis. Nah, itu sifat dari anak yang durhaka ini. Nah, suatu ketika dia pergi ke suatu tempat, lalu terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan itu berdampak pada dia masuk rumah sakit dan dirawat di sana. Walhasil, anak yang durhaka tadi, yang ngomel, yang membentak ibunya, yang maki-maki ibunya dengan berkata-kata kotor tadi, kata-kata kasar tadi, ternyata juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kelumpuhan, tidak bisa berjalan dan hanya tinggal di kursi roda. Nah, apa artinya? Di situ apa yang kita lakukan, kejahatan, keburukan yang kita amalkan, yang kita praktekkan, sejatinya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ingat kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu nanti akan kembali ke kita dengan Allah, yang cara Allah menggantinya. Begitu juga dengan keburukan. Kalau kita melakukan keburukan, perkataan yang buruk, perkataan yang tidak sopan, tindakan-tindakan yang tidak baik, kalau itu yang kita lakukan, maka Allah juga akan mengganti hal itu kepada diri kita, dan kita juga akan merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita di rumah. Akhlak-akhlak terpuji kita biasakan, kita amalkan, sementara akhlak tercela kita tinggalkan dan jauhkan sejauh-jauhnya. Baik anak-anak Ustaz semuanya, itulah akhlak terpuji dan akhlak tercela yang kita pelajari. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan dalam diri kita masing-masing, menjadi hal-hal yang nanti dapat membantu kita untuk selamat dari kehidupan akhirat dan Allah kumpulkan kita di surganya.
Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita hari ini, dan sebagai nasihat terakhir dalam pertemuan ini, senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan rajin beribadah kepada Allah, dengan berbuat amalan-amalan soleh, berbakti kepada orang tua, dan saling menghormati sesama. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.